menurut hemat saya ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kalau toh ya, kebetulan saya ajudannya Pak Habibie. Ya, ketika Pak Prabowo itu diberhentikan sebagai prajurit TNI, seorang perwira tinggi itu ya diberhentikan dengan kepres. Nah, jadi kalau mau memberikan lagi pangkat baru harus cabut kepres yang lama dan dikeluarkan kepres yang baru. Jadi dari Orde Baru. Ketika kemudian yang disalahkan lagi-lagi adalah KPPS. Ini sangat tidak betul. KPPS malah disalahkan tuh handphonenya kurang bagus. Ini bukan masalah handphone, come on. Ini masalah perhitungan komputasi yang ada pada komputer. Ini automatic algorithm yang kemudian dipasang. Itu nggak biarkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Saya Brian dari Kompas TV mau nanya ke Pak Teguh Hasan Lintang. Nah, Sebelum saya nanya, saya geser mic saya lagi dulu. oh silakan. mungkin yang semuanya Pangkat Pak Prabowo boleh. Ya. masalah jenderal kehormatan boleh loh ya. Mumpung ada Pak DP ini. Boleh bebas. Ya. Soal apa? Ya, soal yang lagi hangat nih. Tanda pangkat. Oke. Pak, saya dulu Pak Izin. Sebenarnya kan Bapak sudah menyampaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 bahwa untuk pemberian tanda jasa dan juga tanda kehormatan kepada hanya khusus prajurit aktif. Nah, sementara kita tahu bersama bahwa Bang Prabowo bukan prajurit aktif dan memberikan Iya. kehormatan pada presiden. Bagaimana Saya akan jelaskan dari awal sampai akhir. Karena saya itu dulu menjadi bagian dari Orde Baru. Nah, begitu ya. Begitu saya ngaku, harus ngaku ya. Walaupun saya selanjutnya menjadi perwira tinggi di era reformasi ya. Begini. Pangkat waktu zaman Orde Baru itu ada 5 macam. 1 pangkat aktif, 2 pangkat tituler, dan 3 pangkat lokal, 4 pangkat politik, dan 5 pangkat kehormatan. Ya, yang pangkat politik itu ada. Misalnya saya menjadi ketua Golkar berpangkat Brigjen. Lalu saya diangkat menjadi ketua Golkar di DPD provinsi. Otomatis pangkat saya naik dari Brigjen menjadi Majen. Bahkan kalau di DKI, pangkat saya bisa naik menjadi Letjen. Itu pangkat politik zaman dulu, ya. Kalau pangkat kehormatan itu banyak, ya. Yang tadinya berpangkat mayor purnawirawan naik menjadi letkol atau letnan kolonel purnawirawan. Majen pur naik menjadi letjen pur. Itu zaman dulu. Lah, kemudian ketika saya sekretaris militer, ya, dibuatlah undang-undang bersama dengan DPR. Lahirlah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Pangkat hanya tinggal 3. 1 pangkat aktif bagi mereka prajurit aktif. Sersan, letnan, mayor yang masih aktif, bukan pensiun. Yang kedua, pangkat tituler. Itu lebih banyak kepada pangkat sesaat, kehormatan karena kepentingannya. Ya, kita lihat ada letnan kolonel, ya sudah, itu sah, ya. Dan yang ketiga, pangkat lokal, ya. Pangkat lokal itu misalnya saja hanya mungkin 1 hari bisa. Misalnya ada seorang hakim yang akan mengadili militer, hakim militer ya, mengadili pangkat mayor. Dia hakimnya kapten. Dia bisa dinaikkan menjadi mayor atau jadi letnan kolonel supaya terdakwanya lebih rendah dari hakim. Oke, ya. Hanya itu saja menurut Undang-Undang Nomor 34 2004 sehingga tidak dikenal pangkat kehormatan. Oke, sekarang tahun 2009 dibuatlah ya Undang-Undang Nomor 20 ya, Nomor 20 tahun 2009 ya. Itu ada di dalam pasal 33B. Coba dilihat nanti ya. Ada kenaikan pangkat ya sebagai bagian dari
pemberian kehormatan atau pemberian jasa, ya. Tetapi itu hanya terbatas pada mereka yang masih aktif. Saya ulangi lagi, pada mereka yang masih aktif, ya. Misalnya begini, seorang kapten di tempat operasi, dia bisa mengambil senjata, gerombolan dan sebagainya. Oke, diberi namanya kenaikan pangkat luar biasa, KBLP. Naik jadi dari kapten menjadi mayor. Atau mungkin ada seorang brigadir jenderal, ya, lalu diberikan penghargaan, ya, naik menjadi mayor jenderal. Tapi catat, pasal 33B itu hanya khusus mereka yang masih aktif. Bagaimana yang tidak aktif? Ada pangkat bintang. Nah, tapi bukan bintang yang di pundak. Tolong dicatat ini, pembuat keputusan di pemerintah. Bukan bintang di pundak. Apa itu? Ada dalam pasal 7 itu 1, ya, bintang Republik Indonesia. Itu sebutannya bintang Republik Indonesia. Itu berupa tanda jasa, ya. Bintang Mahaputra, bintang Sakti, ya, bintang Bayangkara dan lain sebagainya. Disebut bintang. Sekali lagi, jangan keliru bahwa bintang itu bukan bintang yang di pundak, tetapi bintang tanda jasa dan kehormatan. Itu, ya. Sekali lagi, ya, di era reformasi sudah tidak ada lagi bintang kehormatan maupun bintang jasa. Tapi Pak Jokowi menyematkan bintang tersebut di pundak Pak Prabowo dengan alasan bahwa dia sudah berjasa di Menhan dan oleh karena itu diberikan jasa kehormatan. Kembali lagi, Layak atau tidak layak, Pak? kembali lagi menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 itu bertentangan atau apapun itu namanya, Kepres itu tidak sesuai dengan 2 undang-undang, begitu. Ya. Kira-kira dari keputusan Bapak, apakah pemberian kenaikan pangkat ini menurut Bapak melihatnya bertujuan untuk menghapus beban atau dosa masa lalu Pak Prabowo, Pak? Ya, saya tidak tahu, harus saya tanyakan kepada Pak Jokowi. Kalau Bapak melihatnya seperti apa dari Saya tidak melihat, saya membaca. Ya, oke. Apa? Kalau menurut hemat saya ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kalau toh, ya, kebetulan saya ajudannya Pak Habibie. Ya, ketika Pak Prabowo itu diberhentikan sebagai prajurit TNI, seorang perwira tinggi itu ya diberhentikan dengan Kepres. Nah, jadi kalau mau memberikan lagi pangkat baru harus cabut Kepres yang lama dan dikeluarkan Kepres yang baru. Jadi tidak serta-merta lalu membuat aturan baru. Jadi semua aturan di Republik ini tolong sesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang dibuat baik oleh pemerintah maupun oleh DPR yang mewakili rakyat. Jelas ya? Pak, Ya. Heres dari Kumparan berarti itu tidak semata-mata bisa memutihkan Simpulkan sendiri sajalah. Saya kalau menyimpulkan terlalu banyak, nanti silakan ya simpulkan masing-masing. Ini aturannya, ini pelaksanaannya, dan silakan ya yang waras mengkajinya.